Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arye Burhanuddin. Di sini saya mau menjelaskan program Python untuk UTS, yang mana Python sederhana untuk sistem polling pemilihan ataupun pemilihan presiden ataupun yang lainnya gitu. Di sini saya hanya akan mencoba untuk copy paste dari program yang sudah ada, yaitu ini, untuk di copy paste ke sini supaya menghemat sedikit waktu dan mengefisiensikan waktu, dan mengefektifkan peralatan yang saya miliki juga gitu. Dan untuk program ini adalah kita coba run terlebih dahulu. Hasil dari program ini ada nantinya akan seperti ini, yaitu akan menampilkan selamat datang di susun polling, untuk kemudian ditampilkan 3 capres, dan kita akan disuruh untuk memasukkan nomor 1 ataupun 3 untuk terus lanjut looping, dan 0 untuk mengakhiri. Kita akan coba aja langsung. 1, 2, 3, 3, soal yang lain akan ini, dan berakhir. Dan inilah hasil dari polling untuk sistem polling untuk dari program ini gitu. Kita akan ditampilkan Anies berapa persen, untuk capres pertama berapa persen gitu, yang kedua berapa persen, dan untuk yang tidak valid juga berapa persen, serta untuk total keseluruhan daripada pollingan ini ada berapa gitu. Baik, langsung aja ke intinya, yaitu penjelasan daripada program ini, yang mana saya hanya akan mengcopy paste sedikit demi sedikit untuk efisien dan mengefektifkan waktu. Kita langsung aja. Saya mulai dengan fungsi def. Jadi di def ini dia berfungsi untuk kayak mendefinisikan ya. Dan sih nama fungsinya itu ada di itu polling system ya. Yang mana polling system ini emang cocok untuk kayak ngebikin hal yang kayak gini, itu untuk pemilihan atau penginputan dan pengoutputan gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan sistem polling system, yang mana untuk menjalankan fungsi ini gitu, kita perlu nanti di akhir untuk kayak memanggil kembali untuk menjalankan program dari blok-blok yang lainnya di dalamnya gitu. Mana kita akan panggil ini kembali gitu, hanya ini doang polling system. Nah, untuk di bawahnya, blok bawahnya itu ada daftar kandidat, yang mana kita coba hapus tagnya lah. Ada daftar kandidat. Daftar kandidat ini nanti untuk kedepannya saya akan kayak list gitu pakai fungsi item yang kemarin dijelasin, yang mana nanti ini juga untuk ditampilin di awal dan juga ntar di akhir juga gitu, untuk menunjukkan persentasenya berapa. Dan dengan ini sebagai variabel, dan sebagai kita lanjut ke ini, suara ini saya akan coba copy paste lagi. Sebelumnya saya udah bikin tapi agak panjang waktunya, jadi saya coba ulang lagi, retake pakai ini aja, copy paste. Semoga efektif aja dan fokus utama saya adalah untuk menjelaskan ya sebisa saya
menjelaskan secara agak detail atau mudah dipahami gitu. Nah, untuk program ini itu variabel ya, saya menginputkan variabel suara golput dan total suara, yang mana di sini kita dapat lihat bahwa ada ada 1 dan 0 gitu. Kenapa 0? Karena ini untuk menunjukkan kalau masing-masing dari kandidat atau yang ini gitu, itu dimulainya dari 0 gitu. Dimulainya dari 0, yang mana nanti akan ada penambahan +1 kalau si pengguna menginputkan nilai gitu. Sama ini juga untuk total suara, kita mulainya dengan 0, dan juga untuk suara golput nanti ditampilin juga dimulainya dengan 0 gitu. Dan ini juga setelah saya bikin variabel ini, saya akan langsung kayak print buat di tampilan awal, yaitu ngeprint selamat datang sistem polling, dan juga ngeprint untuk bagian silahkan pilih salah satu dari opsi berikut, yang mana saya langsung ke memanggil lagi yang atas ini untuk nanti dijadikan list yang tadi, itu dengan fungsi item, mana for yang sudah dijelaskan sebelumnya, for nomor in capres item yang kayak gitu, kemudian di print dan menggunakan f-string untuk keterbacaan. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi while true. Paste dulu. Bentar. Jadi kalau while true di for ya. Nah, penggunaan fungsi while true ini saya pakai karena memang ini sebelumnya diajarin juga, itu untuk nge-looping, yang mana nanti si pengguna atau si pengguna akan disuruh untuk menginputkan salah satu dari nomor. Misalnya di awal ada nomor 1 sampai nomor 3, kan kita disuruh salah satu opsi berikut ada nomor 1 atau nomor 3, yang mana nanti jika si pengguna menginputkan salah satu nomor itu, maka itu akan terus nge-looping, terus diminta terus, sampai pada akhirnya itu akan disuruh berhenti jikalau kita menginputkan kalau di program ini saya menggunakan 0 sebagai akhiri program, yang mana ini di sini juga ada untuk print, masukkan 0, 1, dan 0 untuk selesai. Jadi ini jika kita menggunakan 0, maka di program ini akan selesai. Dan apabila while true ini, apabila misal si pengguna menginputkan nilai di luar dari itu, ini juga fungsi while true ini juga di luar, misal 4, maka akan ada konfirmasi atau notif atau apalah, itu akan ada keterangan seperti ini: inputan tidak valid, silahkan masukkan kembali nomor. Nah, ini tuh akan nantinya dihandle sama si else ini, karena si else ini ya fungsinya untuk else, akan tetapi ini hanya bisa menangani angka aja gitu. Jadi jika pengguna misal menginputkan 4, 45, 44 atau apalah di luar 1, 2, 3 tadi, maka ini tuh dihandle-nya sama si else ini, ditanganinya sama si else ini.
bagaimana kalau misal si pengguna menginputkan A atau hal-hal yang lain, atau misal ini kosong, maka itu ditanganinya sama si accept value error, yang mana keterangannya juga kurang lebih sama kayak si else gitu, yang mana si pengguna disuruh menginputkan lagi, jika tidak ya nol. Jadi ke programnya aja mungkin. Di sini saya langsung bikin blok baru lagi, yaitu try accept. Nah, untuk blok itu tadi, yang mana di sini saya menggunakan pilih atau ya variabel, bikin variabel baru, maksudnya pilih dengan ngisi input, yang mana akan langsung muncul ya di bawah tadi, untuk nantinya si pengguna menginputkan angka atau apa untuk melanjutkan. Nah, kemudian saya langsung ke langsung ke break. Jadi di program ini langsung ke break, jadi langsung ke keterangan jika pengguna masukkan 0, maka akhir itu langsung ke berhenti gitu, ke 0, yang mana dengan penggunaan if else, fungsi if else, yaitu if ini itu memilih memanggil yang pilihan tadi gitu. If yang pilihan tadi, misal si pengguna memilih angka 1 atau angka 2, atau misal si pengguna memilih 0 gitu, sama dengan 0 gitu, misal si pengguna memilih sama dengan 0, maka break, maka berhenti gitu, maka berakhir gitu, atau munculkan hasil polling gitu. Nah, untuk yang ini, kode yang ini itu hanya untuk sebagai penegas bahwa si pengguna harus menginputkan yang berupa integer gitu. Dan ini untuk validasi yang mana validasi pengecekan kembali gitu, yaitu bagaimana misal si pengguna memilih suara dari salah satu tadi, maka plus 1 gitu, maka dihitung plus 1 jika si pengguna memilih salah satu dari itu dan itu benar salah satunya, maka tetap dihitung sebagai total pemungutan suara, pemilihan sebagai total suara gitu, kan tetap dihitung. Sama juga kayak yang else-nya, meskipun si pengguna misal menginputkan salah, itu akan tetap dihitung plus 1 dengan yaitu ketentuan suara golput plus 1 itu intinya suara nggak valid gitu, dan total suara plus 1 gitu. Dan ini penjelasan accept tadi itu sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk beda penanganan gitu. Dan selanjutnya adalah menampilkan poin untuk menampilkan hasil polling. Nanti while di sana. Nah, di poin ini atau di bagian ini ada tag menampilkan hasil polling, dimana ini nanti programnya adalah untuk khusus setelah dari penginputan gitu. Bagaimana setelah dari penginputan, setelah panjang dari penginputan, misal pengguna menginputkan 20, maka akan muncul hasil dari penginputan itu tadi gitu, seberapa persennya gitu. Maka dengan program ini akan menampilkan hal demikian gitu. Itu dimulai dengan
pengguna langsung ke print ya, karena dia langsung hasil polling itu. Setelah hasil polling langsung penggunaan print dengan penggunaan fungsi N, yaitu untuk paragraf baru. Karena tadi yang ini tuh yang hasil dari penginputan tuh nggak akan kehapus, makanya saya menggunakan N untuk paragraf baru. Kalau nggak menggunakan N, nanti hasilnya bakalan kayak mungkin nyatu sama yang atasnya gitu, yaitu penginputan. Nanti keterbacaannya nggak akan kebaca benar. Tuh, hasil polling sama dengan itu memanggil tadi lagi yang ini, kembali memanggil menggunakan fungsi item, memanggil lagi untuk di list lagi gitu, fungsi item, yang mana di dalam ini dibikinin blok lagi untuk persentase dari masing-masing kandidat capres gitu. Jadi di blok fungsi ini, di blok di blok lisan ini nanti di pinggirnya akan ada persentase dari masing-masing kandidat ketiga calon ini gitu. Bagaimana ini saya bikin blok lagi 2 dengan rumus ini, suara nomor total surat yang dikali 100 ya, rumusnya itu gitu, yang mana itu kurang lebih kayak itu suara itu ya total bukan total suara sih, suara itu yang ini, yang mana bagaimana si pengguna menginputkan seberapa banyak si pengguna menginputkan suara gitu. Atau apa ya, apa lagi saya tadi itu ya, intinya berapa persen lah ini, berapa banyak lah si pengguna memilih untuk calon salah satu dari calon itu, terus dibagi total keseluruhan itu dari total suara yang ada, berapa banyak yang dipilih untuk si satu orang ini gitu. Misal dari 10, misal ada yang milih Anies, misal ada yang milih Anies 5 misal. Di sini maka ini ada 5 di misal 5 dibagi 50, ini tuh jadinya 5/10, misal ini total suaranya 10 terus dikalikan 100 gitu. Jadi poin Anies adalah 10% nantinya, yang nantinya di printnya itu akan berupa bentuk persen. Di sini kan ada persen. Nah, untuk fungsi penjelasannya agak ini ya. Nah, untuk fungsi F ini nih, itu untuk apa ya, untuk kayak desimal lah, untuk rapi, untuk gak terlalu panjang. Nanti kan kalau persen nanti bentuknya berapa 14,000 sekian, dan itu untuk di batas di 20 ya. Nah, itu dia tadi, ini itu nanti hasilnya itu di sini. Jadi berapa persen itu ntar dikalikan 100 gitu. Nah, di sini juga saya menggunakan penambahan fungsi if else juga, yang mana jika total suara lebih dari 0 maka 0, karena jika ada pembagian dengan 0 itu nggak bisa katanya. Kalau nggak salah gitu sih. Nah, untuk print, untuk di print sendiri saya pakai fungsi F ya. Fungsi F ini untuk ya tadi itu saya manggil kembali lagi nama ini yang nama ini dan juga nomornya. Yang untuk kemudian ini untuk dicetak aja sih ya.
Kemudian ini ada suara gitu, yang di suara ini nanti di pinggirnya akan ada persentase dengan ketentuan ini, ada persennya gitu. Nah kalau untuk berapa persen nama itu ada di ini gitu, di program ini berapa persen dikalikan berapa gitu. Ini untuk nampilin aja suaranya berapa gitu, bentukan persennya berapa gitu. Nah untuk program dalamnya itu ini juga sama persen itu. Kalau ini kan untuk di blok ini untuk program dari masing-masing calon. Nah kalau di blok ini untuk suara golput dan total suara, kurang lebih sama rumusnya gitu, sama yang kayak di atas, yang dimana misal suara golput ada berapa dari total suara, dibagi dari berapa total suara terus dikalikan 100, dan jika total suara lebih dari 0 maka 0 itu. Kita coba ini ganti aja pakai suara golput. Nah, suara golput ini untuk mencetak suara ya, dan yang ini untuk memanggilkan suara golputnya itu berapa kan. Tadi kalau di atas 0 kan, kalau di sini 0. Nah karena memang tadi udah ada program maka 0 itu bisa jadi berubah nanti totalnya berapa sesuai dengan program menginputkannya berapa gitu. Nah nanti hasil dari ini kan printf. Nah hasil dari ini tuh suara golputnya yang ini, yang hasil dari ini berapa persennya itu gitu, hasil dari berapa. Kalau nggak salah ini nih kita yang suara golputnya itu hasil dari yang atas, mungkin yang dua atas ini gitu, suara golputnya nambah satu gitu. Nah kalau suara presentasenya baru yang hasil dari yang ini gitu, dari yang kali 100 ini ditampilin dengan menggunakan fungsi 2 ini, persen dan fungsi f string supaya rapi gitu penulisan ininya. Dan ini juga sama, kalau total suara agak pakai, soalnya kalau total kan nggak pakai persenan. Dan untuk di akhir adalah dengan menggunakan polling system, memanggil lagi ya polling system. Kayak satu jari jadi agak lama. Kayak gitulah intinya gitu ya, polling system. Enggak ngaco banget, enggak mungkin ya gitu. Kalau di run bentar, nah kalau di run kurang lebih akan jadinya kayak gini. Nah mungkin untuk beberapa fitur tambahan yang agak kurangnya itu di siapa pemenang dari ketiga calon ini, mungkin hanya sekedar pemungutan suara dan belum ada penentuan pemenangnya aja. Misal lagi ini satu lagi 1 2, ini kan benar semua nih, valid semua 3. Nah kalau misal nggak valid nih, kita inputin 8, itu akan ada keterangan nggak valid, jadi disuruh
disuruh lagi gitu, di loop lagi ke yang tadi, ke yang awal masukkan nomor 123. Oke, kita gagal lagi. Nah, ini di handle-nya sama else. Nah, kalau misal gini, misalnya ini di handle-nya sama value error. Dan hasil akhir kita hanya perlu berhenti untuk melihat hasil polling dari keseluruhan polling dia ada berapa. Coba enter. Nah, ini hasilnya. Anies sekian-sekian persen, Ganjar sekian-sekian persen, dan lalu nah ini untuk suara GoFood ada 2 suara dan total suara ada 9. Tuh. Balik lagi ke tadi mungkin. Nah, ini. Itu aja sih paling untuk penjelasan mengenai sistem pemilihan atau pollingan sederhana untuk capres atau apalah untuk pemilihan umum gitu. Sekian mungkin, saya Arya Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.